Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2141. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kan asal-usul klon proyeksi nenek moyang organisasi naga hitam. Hah, Saroye, biarkan aku yang melakukannya, kata Kincen. Dia tersenyum sedikit, mengangkat kepalanya, dan dengan tenang menatap lautan gelap yang turun. Laut mati, bangkit, ledakan. Saya melihat sungai niat membunuh yang gelap dan tak berujung mengalir. Itu mengalir dalam sekejap, menyapu dunia yang luas dan gelap tersebut. Sungai hitam yang luas tidak kalah dengan samudra hitam nenek moyang organisasi naga hitam. Naik ke langit dalam sekejap. Di antara banyak kekuatan magis yang telah Kincen kembangkan, yang memiliki cakupan terluas, kekuatan terkuat, dan kemampuan untuk menghindari pengekangan itu berasal dari dunia bawah. Dan ini adalah kekuatan pembunuh yang tak ada habisnya dari senior Kaisar Dewa Nisa, pikir Kincen. Pada saat ini, Kincen memiliki banyak kartu trup seperti Istana 10 Kesengsaraan, Sungai Kematian, dan Tubuh Dimensi Tinggi. Tapi banyak dari itu yang berasal dari Jurang Maut dan itu terkait erat dengan dunia bawah, atau ada juga yang terlalu menakutkan untuk tidak boleh diungkapkan dengan mudah. Namun niat membunuh Laut Mati itu diwarisi dari pendahulu senior Kaisar Dewa Nisa, yang berasal dari dunia bawah dan juga merupakan kekuatan jalan besar yang paling dipahami Kincen. Bangun, pikir Kincen. Cahaya pedang hitam legam yang besar melayang ke langit. Dengan 100.000 cahaya pedang melayang di langit dan pada saat yang bersamaan. Apa? Nenek moyang organisasi naga hitam yang telah berubah menjadi dunia lautan tak berujung mencibir di sudut mulutnya dan melihat pemandangan ini dengan jijik. Meskipun dia terkejut bahwa Kincen dapat mengerahkan kekuatan kaisar sebesar itu, namun di saat orang kuat bertarung, perbandingannya bukan ukuran jangkauan serangan, akan tetapi kekuatan serangannya. Meskipun dia hanyalah tiruan dari dunia lautan luas yang dia ubah, namun dia benar-benar mengandung jejak asal-usul Kaisar Dewa. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan praktisi tingkat Kaisar Agung seperti Kincen? Bunuh! Kincen melihat ke langit dan berteriak, ledakan. 100.000 cahaya pedang hitam legam berisi kekuatan mengerikan dari pembunuh dewa ditebas secara bersamaan. Itu berubah menjadi pedang pembunuh tanpa akhir untuk menghancurkan dunia. Ini adalah gerakan pembunuh mengerikan yang disadari Kincen di saat dia terus memahami niat membunuh senior Kaisar Dewa Nisa, yang menghancurkan dunia. Setiap pedang berisi aturan niat membunuh yang paling menakutkan, dan juga menggabungkan sedikit pemahaman Kincen tentang jalan luar angkasa, mengejar sifat mematikan yang paling menakutkan. Dan yang paling penting, ini adalah setiap 100 aura pedang niat membunuh itu dicampur dengan setetes air laut mati yang tak ada habisnya dari pendahulu Kaisar Dewa Nisa. Menggunakan niat membunuh untuk meledakkan air di laut mati senior Kaisar Dewa Nisa ini adalah cara termudah bagi Kincen untuk dengan melepaskan serangan mengerikan seperti itu, dan beban pada tubuh dan jiwanya akan jauh lebih kecil. Dan ledakan 100.000 energi pedang dengan niat membunuh naik ke langit langsung menghadapi nenek moyang organisasi naga hitam. Hah, itu saja. Nenek moyang organisasi naga hitam, dia tertawa sinis dan lalu lautan gelap yang menakutkan turun dalam sekejap mencoba memusnahkan 100.000 energi pedang dan duar. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan dalam sekejap. Langit runtuh dan bumi hancur. 100.000 energi pedang pun meledak pada saat yang bersamaan, menebas nenek moyang organisasi naga hitam di bawah lautan hitam pekat. Dan lautan hitam pekat yang tak berujung itu seketika pecah berkeping-keping dan terus-menerus dimusnahkan, dihancurkan oleh ratusan ribu energi pedang yang dilepaskan oleh Kincen. Di bawah cahaya pedang itu meledak secara langsung dan lapisan ruang terdalam muncul samar-samar memperlihatkan dinding membran ruang angkasa. Dan dinding membran itu langsung terkoyak lalu membuka retakan.
dan di luar letakkan kekuatan ruang angkasa yang sangat kacau menyapu. Ayo, boom, boom. Lautan gelap yang diubah oleh nenek moyang organisasi naga hitam terus melonjak dan di bawah energi pedang kincen keduanya saling memusnahkan dan terus mencair. Terlihat dengan mata telanjang lautan gelap gulita yang awalnya menyelimuti seluruh kota Nanyuan terkoyak dengan celah yang sangat besar. Dalam sekejap, itu mengungkapkan kehampaan laut semesta selatan di luar kota Nanyuan. Dan kekuatan jalan besar kota Nanyuan laut semesta datang lagi. Saya merasakan jalan besar laut kosmik lagi. Lautan gelap yang diinkarnasikan oleh nenek moyang organisasi naga hitam terkoyak. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, apakah saya terpesona? Semua praktisi yang ada di sana, mereka semua memandang Kincen dengan tidak percaya dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan besar Kaisar Agung bisa merobek lautan luas yang dibentuk oleh praktisi tingkat Kaisar Dewa? Kamu benar-benar menyakitiku. Kekuatan macam apa ini? Kata nenek moyang organisasi naga hitam. Wajah nenek moyang organisasi naga hitam itu muncul dan dia memandang Kincen di bawah dengan ekspresi tidak percaya. Dirinya adalah seorang kaisar dewa yang kuat. Bahkan jika yang datang sekarang hanyalah tiruan klonnya saja dari tubuh aslinya. Namun, apakah itu masih merupakan sumber tingkat kaisar dewa? Dan mengapa itu bisa dirusak oleh Kincen? Pedang Dauki ini berisi napas kaisar dewa. Kamu bukan kaisar agung. Kamu adalah seorang kaisar dewa? Tidak. Tapi jelas-jelas napas di tubuhmu adalah napas kaisar agung. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa kamu? Mengapa kamu bisa mengaktifkan aura kaisar dewa hanya di ranah kaisar agung? Kata nenek moyang organisasi naga hitam itu. Dia memandang Kincen dengan histeris. Sejak menerobos ranah kaisar dewa, dia tidak pernah terluka oleh seorang kaisar agung yang kuat. Sangat tidak masuk akal sekali untuk bisa mengendalikan aura kaisar dewa hanya dengan ranah kaisar agung, bahkan dengan tubuh kaisar agung. Itu karena kamu bodoh, kata Kincen. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan dengan gelombang laut mati di bawah kakinya. Dia seperti dewa. Kincen menatap dunia luas. Nenek moyang organisasi naga hitam. Siapa yang bilang Anda bahwa kaisar agung yang kuat tidak dapat mengendalikan aura kaisar dewa? Nah, bagaimana jika orang-orang seperti Moyun Gubo dan Sage Agung Siu sudah dapat melangkah ke tahap setengah langkah kaisar dewa, merasakan jejak kekuatan kaisar dewa, dan mengendalikan jejak aura kaisar dewa? Dengan bakatku, terlebih lagi jika kamu belum memasuki ranah kaisar dewa, kamu tidak akan bisa mengendalikan napas kaisar dewa. Itu karena kamu tidak memiliki latar belakang, kata Kincen. Dia mencibir. Jika Anda memiliki seorang kaisar dewa yang lebih tua, Anda tidak akan berpikir begitu. Kaisar dewa yang lebih tua? Wajah nenek moyang organisasi naga hitam di langit seketika terungkap. Nampak dia luar biasa. Kaisar dewa yang lebih tua itu dapat membiarkan Anda, seorang kaisar agung, untuk mengendalikan napas kaisar dewa. Kenapa saya, kaisar dewa, tidak mengetahui hal itu? Tidak, salah. Nenek moyang organisasi naga hitam terkejut. Lagi pula dia tidak memiliki latar belakang khusus. Dia hanya mengandalkan metode khususnya untuk menerobos ke ranah kaisar dewa. Semakin lama dia berkultivasi di alam kaisar, maka semakin menakutkan. Dia pun menyadari dia tinggal di sudut laut semesta selatan selama bertahun-tahun, hanya untuk mendirikan organisasi gelap seperti organisasi naga hitam, untuk mengambil sumber daya dari laut semesta selatan ini, alih-alih pergi ke laut semesta yang luas seperti Tian Wei Tian, dan membangun organisasi besar di setiap wilayah. Dibandingkan dengan laut kosmik yang luas, sumber daya di laut kosmik selatan itu terlalu buruk. Alasan sebenarnya adalah setelah memasuki ranah kaisar dewa, dia semakin menyadari kengerian akan dunia ini. Kaisar dewa adalah kekuatan tempur paling kuat di lautan alam semesta, akan tetapi ia sama sekali tidak terkalahkan. Kamu, apa latar belakangmu? Kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia menatap Kincen di bawah dan Saroye di sampingnya dengan sedikit ketakutan di matanya. Membiarkan seorang kaisar agung dapat mengendalikan aura kaisar dewa, setidaknya dengan kekuatannya saat itu sangatlah mustahil. Mengapa saya harus menjawab pertanyaan Anda, kata Kincen. Dia sendiri dengan bangga di langit dengan mata yang dingin.
Anda, organisasi naga hitam yang telah memprovokasi saya terlebih dahulu. Jadi, Anda harus menanggung konsekuensi membuat saya marah." Mendengar itu, ekspresi nenek moyang organisasi naga hitam begitu jelek. Meskipun ini adalah fakta, akan tetapi Qin-Chen, seorang kaisar agung, terus menyebut dirinya kaisar dewa di depannya dan berkata bahwa dia akan menahan amarahnya, yang membuat nenek moyang organisasi naga hitam merasa marah. Dan dia sangat marah. Dirinya adalah seorang kaisar dewa yang kuat. Pernahkah dia begitu dibenci? Apakah menurutmu kamu bisa menantang seorang kaisar dewa? Ini hanya dengan mengendalikan jejak aura kaisar dewa? Apakah kaisar dewa tuamu itu telah memberitahumu bahwa jarak antara seorang kaisar dewa dan kaisar agung tidak bisa diatasi dengan hanya kekuatan beberapa kaisar dewa? Dan boom! Di atas langit dunia lautan tak berujung tiba-tiba menyusut, dan di depan mata semua orang dengan cepat itu mengembun menjadi sosok yang mencapai langit, berubah menjadi penampakan nenek moyang organisasi naga hitam. Transformasi. Konfrontasi sebelumnya membuat nenek moyang organisasi naga hitam memahami bahwa apa yang dia miliki di kota Nanyuan sekarang hanyalah sinar dari asal-usul kaisar dewanya. Itu telah berubah menjadi dunia lautan yang begitu luas. Menghadapi master seperti Qin-Chen, untuk pria kuat yang memiliki sedikit aura kaisar dewa, kekuatannya tersebar hanya dengan berkonsentrasi. Dia dapat mengabaikan serangan Qin-Chen dan membunuhnya. Sekarang kaisar dewa ini ingin melihat metode lain yang kamu miliki. Mati, kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia meraung seraya melangkah maju dengan tubuh besarnya, dan tangannya yang besar juga kasar menekan Qin-Chen. Pergi. Ekspresi Qin-Chen tetap tidak berubah, dan niat membunuh di tubuhnya melesat langsung ke langit menghalanginya. Itu tipuan kecil, hancurkan untukku. Kekuatan mengerikan dari kaisar dewa meledak dan dipusatkan pada satu titik oleh nenek moyang organisasi naga hitam, dan tiba-tiba menembus. Dengan letusan seketika, celah besar muncul di lautan tak berujung di sekitar Qin-Chen. Tinju seperti bintang menembus celah tersebut. Itu meledak ke dalam kehampaan dan menabrak Qin-Chen, dan duar. Seolah-olah langit hancur dan bumi hancur, kekuatan mengerikan dari tingkat kaisar dewa seperti gunung berapi yang meletus mengalir ke tubuh Qin-Chen di sepanjang tinju tersebut. Itu nampak mencoba merobek tubuh Qin-Chen. Setelah mengetahui kekuatan mengerikan dari Qin-Chen, nenek moyang organisasi naga hitam mulai berusaha sekuat tenaga, memberikan dampak berat bagi tingkat kaisar dewa. Itu tidak bisa dihancurkan, bahkan tubuh kaisar setengah langkah kaisar dewa pun akan langsung diledakkan dan menjadi abu di tempat dan dimusnahkan. Akan tetapi ketika kekuatan besar nenek moyang organisasi naga hitam itu menghantam tubuh Qin-Chen, nampak tubuh Qin-Chen seperti batu, seperti gunung yang sangat kokoh, tidak bergerak sama sekali, dan ledakan. Kekuatan mengerikan meledak di dadanya. Jubah Qin-Chen terkoyak dan puluhan rambut tidak ada, dan puluhan rambut nampak terpotong. Dan kulitnya nampak sedikit memerah dengan sedikit bekas merah kecil yang pecah. Akan tetapi daging dan darah Qin-Chen tidak ada yang salah sama sekali. Selain itu, asal-usul kaisar yang menakutkan beredar, dan dalam sekejap mata, dada Qin-Chen yang sedikit dengan goresan merah dengan cepat kembali menjadi putih, dan rambut yang patah juga dengan cepat tumbuh kembali, dan dia kembali ke keadaan semula. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar dewa yang kuat, aku benar-benar sedikit terluka akibat pukulanmu ini, kata Qin-Chen. Dia merasakan kekuatan nenek moyang organisasi naga hitam mengalir ke seluruh tubuhnya, menyatu dengan asal mula alam semesta asli, dan merasakan jejak kekuatan dimensi tinggi. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan napas dalam hatinya. Dibandingkan dengan kaisar dewa setengah langkah seperti Sage Agung Xiu dan Mo Yun Gubo. Meskipun nenek moyang organisasi naga hitam di depannya hanyalah tiruan klon saja yang berisi jejak asal-usul kaisar dewa. Tapi kekuatan yang meledak terlalu menakutkan. Jika nenek moyang organisasi naga hitam yang datang sendiri, saya pasti akan terluka jika saya berani menahan pukulan itu secara langsung, kata Qin-Chen. Dia menghela napas. Namun saya masih terlalu lemah. Qin-Chen menghela napas di dalam hatinya. Sementara saat ini, nenek moyang organisasi naga hitam di seberangnya benar-benar menjadi bingung. Apa? Orang ini benar-benar menahan pukulanku dengan tubuhnya?
Kata nenek moyang organisasi Naga Hitam, dia benar-benar sangat terkejut. Seperti sebelumnya, dia seolah-olah sedang melihat hantu karena ini sepenuhnya berada di luar pengetahuannya.